Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tajwid kelas 9. Nah, masih dari cabang dari mad far'i, yaitu kita akan membahas tentang mad farqi. Baik, langsung saja. Tapi sebelumnya di sini kita akan melihat tujuan dari pembelajaran ini gitu ya. Yang pertama, siswi dapat memahami apa yang dimaksud dengan mad badal. Nah, sebelumnya mad farqi ini berhubungan dengan mad badal ya. Nanti di sini kita akan menjelaskan apa itu mad badal ya, gimana cara bacanya, gimana cirinya itu mad badal. Nah, kita akan jelaskan dan ibu harap di sini kalian dapat memahami apa itu mad badal. Yang tujuan yang kedua yaitu siswi dapat memahami tentang mad farqi. Yang ketiga, siswi dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ketika membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada proses terjadinya mad farqi. Ya, yaitu ketika ada mad badal ya, tadi mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, mad badal itu seperti apa? Kita akan bahas dulu mad badal. Mad secara bahasa artinya panjang, sedangkan badal artinya pengganti. Jadi mad badal ini ketika berkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi hamzah ini lebih dulu daripada huruf mad. Nah, di sini ada contoh mad badal. Perlu kalian ketahui, mad badal itu terdiri dari huruf mad tabi'i ya, yaitu apa aja. Yang pertama ada alif, yang kedua waw, ketiga ya. Ya, di sini kita lihat contohnya satu-satu. Huruf mad badal ini terdiri dari 3 huruf. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama dari huruf alif. Ya, tapi perlu kalian ketahui juga alif ini ada yang namanya alif dan hamzah. Ya, ketika alif itu ketika ada huruf bertemu dengan alif itu hanya sebagai pemanjang. Misalkan fa menjadi fa gitu ya, jadi panjang, jadi mad tabi'i. Kalau hamzah itu ketika alifnya ini ada harokatnya. Ya, jadi kita sebut hamzah. Di sini contohnya ar-ra'ahu istaghna ya. Hamzahnya ini dilihat nih, ar-ra'ahu, a-nya ini, alifnya ini harokatnya diganti ya menjadi fathah berdiri, ar-ra'ahu ya. Kita lihat di atas alif ada apa? Harokatnya pakai fathah berdiri ya, nggak pakai harokat biasa gitu ya, pakai yang fathah berdiri. Nah, ini sebenarnya untuk ciri mad badal dari huruf alif gitu ya. Dibacanya berapa harokat? 2 harokat. Ar-ra'ahu istaghna gitu ya. Terus contoh yang kedua ada dari huruf waw. Waw ini gimana, Bu? Kita lihat utul kitab. Contohnya utul kitab. Tadi itu ketika ada hamzah. Hamzah itu yang ini ya, alif ada harokatnya nih, harokatnya ada dhammah di sini. Kedepannya huruf mad. Madnya apa? Huruf madnya yaitu waw. Jadi ketika ada huruf hamzah dan waw berkumpul dalam kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dulu daripada huruf mad ya. Hamzahnya yang mana? U, yang ini. Alif ada harokat dhammah. Kedepannya ada waw. Ya, waw, huruf waw ini huruf mad tabi'i, hurufnya waw. Jadi ini sudah termasuk hukum mad badal. Yang ketiga ada dari huruf ya. Kalian lihat hurufnya ila fihim. Nah, i-nya itu, ibu kok ini pakai fathah berdiri juga? Iya, karena ini dari huruf apa? Alif ya, alif, tetapi kedepannya sebenarnya ada ya mati, tapi ya mati ini diganti menjadi badalnya itu atau penggantinya itu jadi fathah berdiri juga, ila fihim ya. Gitu ya. Sebenarnya itu dari kata misalkan ar-ra'ahu jadi ar-ra'ahu gitu ya. Ar-ra'ahu istaghna itu sebenarnya. Tetapi ketika ada
hamzah ini ada dua sebenarnya ya, proses terjadinya mad badal itu ketika hamzahnya itu dua hamzah, yang pertama harokatnya fathah, kedua sukun. Nah, yang sukunnya ini diganti jadi badal, jadi penggantinya itu cirinya pakai ini ya. Kalau untuk alif nih khusus cirinya itu pakai fathah berdiri. Ingat-ingat itu untuk mad badal. Kalau huruf wawu kita lihat aja mad hurufnya hamzah dulu baru huruf mad gitu ya. Itu dinamakan mad badal. Faham sampai sini ya? Mudah-mudahan kalian paham. Ini untuk contoh-contoh dari mad badal. Ketika alifnya ini cirinya itu pakai fathah berdiri. Kalau wawu lihat saja hamzah dan mad lebih dulu mana gitu ya. Ini di sini ada contohnya utul kitab. Yang pertama hamzah dulu baru huruf mad. Oke, langsung saja ke contoh mad farqi sekarang. Tadi prosesnya itu ketika ada huruf mad badal bertemu dengan tasydid. Tapi kita pahami dulu pengertian mad farqi ini sendiri. Mad itu artinya panjang, farqi pembeda ya. Jadi mad farqi ini secara istilah ialah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat ya, istifham atau pertanyaan dengan kalimat khobar atau berita. Langsung saja ke contohnya. Di sini hanya terdapat dalam 3 surah dalam Al-Quran ya. Sebenarnya 3 surah, tetapi contohnya ada 4 nih, 4 dalam 4 ayat gitu ya, dalam 4 potongan 4 ayat gitu. Quran surah Al-An'am sebenarnya ini satu surat ya, satu ayat gitu dalam surat tersebut. Tetapi contohnya tuh ada 2 dalam ayat tersebut. Yang qul dzakaraini ini contohnya ada 2 tetapi sama gitu ya. Sama. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini tadi ketika ada mad badal bertemu dengan tasydid. Nah, contoh qul dzakaraini. Mana mad badalnya, Bu? Nih ada hamzah ya. Hamzah alif ini ya, hamzah gitu. Hamzah itu tadi gimana cirinya untuk hamzah, untuk alif ya? Di sini ada fathah berdiri ya, fathah berdiri. Kedepannya ada tasydid ya. Ada mad badalnya ini a ya, dzakaraini. Terus kedepannya ada tasydid ya, ini bisa disebut mad farqi gitu ya. Panjangnya berapa? 5 sampai 6. Dibacanya gimana, Bu? Qul nah a-nya ini sampai 6 harokat, baru kita langsung masukin ke tasydid. Tasydidnya ada huruf dza di sini. Jadi qul dzakaraini gitu ya. Jadi panjang dulu a-nya. Contoh lagi, qul Allahu adzina lakum gitu. Qul Allahu adzina lakum. Nah, a-nya dulu panjang 6 sampai 5, 5 sampai 6, baru ke depannya kita masukin ke tasydid Allahu ya. Jadi begitu ya, ketika mad farqi ini proses terjadinya itu ketika ada mad badal bertemu dengan tasydid. Mad badal seperti apa? Tadi sudah dijelaskan ketika ada huruf mad tabi'i ya. Mad badal itu dari huruf mad tabi'i. Kalau ciri untuk alif ya, di sini kebanyakan alif ya. Tuh, alifnya ini ada tanda fathah berdirinya. Terus kedepannya disusul ada mad. Mad sama tasydid ya. Ini bisa disebut mad farqi. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan, jangan sungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.